Baik, kita lanjutkan menyelesaikan tentang logika proposisi. Jadi hari ini kita akan bicara beberapa hal yang berhubungan dengan logika proposisi. Jadi yang pertama ini adalah tautologi dan kontradiksi. Jadi tautologi itu adalah sebuah proposisi majemuk atau proposisi kompleks di mana nilainya ini selalu benar dalam semua keadaan. Jadi kesimpulan akhir dari proposisi majemuknya ini adalah benar. Benar semua ya. Nggak ada yang salah. Ada yang salah satu saja berarti kita nggak bisa sebut itu sebagai tautologi. Jadi kesimpulan semuanya itu bernilai benar. Sedangkan yang disebut dengan kontradiksi itu adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai salah. Jadi kesimpulan akhirnya ini adalah salah semua. Itu yang kita sebut sebagai kontradiksi. Sebagai contoh ini ya. Misalkan aja saya mau menentukan nilai kebenaran dari proposisi majemuk P atau negasi P. Nah, kalau dari sini, ini karena cuma satu, berarti akan ada dua kemungkinan P-nya itu benar atau salah. Jadi ini yang kita dapatkan, P-nya benar dan salah. Negasi P-nya itu salah benar. Maka proposisi P atau negasi P itu akan menjadi benar-benar. Karena atau ya, satu saja benar kan dia akan bernilai benar. Nah, karena hasil akhir dari masing-masingnya itu bernilai benar semua, maka proposisi ini kita katakan sebagai tautologi. Jadi kesimpulannya di sini benar semua. Itu tautologi. Sedangkan yang dikatakan kontradiksi, nilai kebenaran dari masing-masing baris itu selalu bernilai salah. Jadi contoh aja kalau saya punya P dan negasi P. Jadi tadi kita punya P, B, dan S, negasi P-nya itu S dan B, maka P dan negasi P, ya, P konjungsi negasi P, maka hasilnya adalah semuanya salah. Sorry. Ya, jadi kalau dan kan harus semuanya benar ya, baru dikatakan kesimpulannya dia benar. Karena semuanya ini salah kesimpulan akhirnya, maka kita katakan bahwa proposisi ini adalah merupakan kontradiksi. Itu ya, bisa membedakan ya tautologi dan kontradiksi. Loh, kalau ada yang benar, ada yang salah bagaimana ya? Berarti bukan tautologi, bukan kontradiksi. Terus kita kenal juga dengan istilah yang disebut dengan ekivalen. Ekivalen atau sama itu apabila saya punya dua proposisi, ternyata nilai kebenaran dari kedua proposisi itu sama. Jadi yang kita lihat hasil akhirnya ya, dari kedua proposisi itu kalau ternyata sama, sama itu enggak hanya benar semua atau salah semua ya, apapun itu, tapi selalu kita katakan sama dengan kondisi apapun, maka itu kita katakan sebagai ekivalen. Contoh aja kalau P, ia lahir tahun 1934. Terus Q, ia berumur 60 tahun pada tahun 1994. Betul ya itu ya. Jadi kalau lahir tahun 34, di tahun 94 dia akan berumur 60 tahun. Terus contoh Ani lahir tahun 1980. Nah, kalau tahun ini Ani berumur 41 tahun. Coba cek, 41 betul ya, sekarang 2021. Betul. 2000. Oh ya, betul 2021. Ya, Ani tahun ini akan berumur 41 tahun. Nah, dua ini adalah merupakan dua buah proposisi yang kita katakan ekivalen. Jadi nilai kebenarannya dari kedua proposisi itu sama. Itu yang disebut dengan ekivalen. Ini kalau Anda melihat dari tabel kebenaran, maka kita melihat dari nilai kebenaran akhir dari dua proposisi tersebut harus sama. Ya.
simbol ekivalen itu ini ada tanda sama dengan tapi 3. Jadi kalau saya punya P ini akan ekivalen dari negasi P. Jadi kalau kita punya P itu BS, negasi P-nya itu SB, dinegasikan lagi, balik lagi jadi BS. Maka P itu akan ekivalen dengan negasi dari negasi P. Ya, ini beberapa proposisi yang ekivalen ya. Nanti Anda bisa lihat-lihat, jadi P atau Q itu ekivalen dengan Q atau P. P dan Q ekivalen dengan Q dan P, demikian seterusnya. Nanti silakan dilihat-lihat, dibaca-baca untuk ekivalensi dari logika. Terus sebagai contoh ini, dengan menggunakan tabel kebenaran, buktikan apakah proposisi dari A dan B dan negasi A itu merupakan tautologi atau kontradiksi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan menggunakan tabel kebenaran, buktikan apakah dua proposisi ini ekivalen. Ya, nanti kita lihat ya. Kita lihat yang pertama dulu. Jadi saya mau melihat A dan B dan negasi A, itu tautologi atau kontradiksi. Berarti ada berapa baris ini? 4 ya. Karena di sini kita punya proposisi tunggalnya cuma A dan B. Berarti saya punya ini A, ini B. Anda lebih suka ditulis panjang gini atau nulisnya di bawah tanda? Saya sih sama aja kalau saya. Kalau di bawah tanda berarti di bawah tanda ya. Boleh di bawah tanda, boleh panjang ya. Enaknya yang mana aja. Ini dan negasi A. Berarti yang kita lihat nanti yang di sini. Jadi A-nya saya buat dulu B, S, ini adalah B, S, B, S. Maka negasi A, saya langsung ambil negasinya. Kita akan dapatkan negasi A di sini S, B, B. Oh, yang kurung di sini ya. Ini dan. Kalau dan berarti yang benar-benar saja. Yang ininya salah semua. Nah, dari yang hijau ini, 2 hijau yang ada, kemudian kita akan tentukan nilai kebenarannya, hubungan antara dan yang pertama dengan negasi. Jadi kita lihat B dan S, berarti ini kita dapatkan S. S dan S, S dan BS, S dan BS. Nah, kalau kita lihat dari hasil akhir yang ada di sini, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa proposisinya ini adalah merupakan kontradiksi. Ya, berarti proposisinya sisi merupakan kontradiksi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kontradiksi. Kurang lebih seperti itu untuk mendapatkan nilai kebenaran dengan menggunakan tabel kebenaran ya dari sebuah proposisi majemuk.
Nah, kita mau memutuskan ini sebagai tautologi atau kontradiksi, ya berarti Anda harus lihat dari nilai di tabel kebenaran tersebut. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut di nomor yang kedua tadi. Nomor kedua tadi. Nah, dengan menggunakan tabel kebenaran, buktikan apakah dua proposisi ini ekivalen. Berarti kalau kondisi yang seperti ini, Anda harus cari nilai kebenaran dari dua proposisi itu. Jadi ini saya punya P, Q, ini kan cuma dua, berarti ada 4 ya. B, B, S, S, BS, BS, kemudian Anda cari, ini saya bikin kayak gini karena ada dua, jadi bisa langsung dibandingkan nanti. Nah, Anda cari kebenaran dari dua proposisi ini. Yuk kita coba bareng-bareng dulu ya. Hmm. 1604200070 Jason. Jason. Saya nggak, Bu. Ya, Jason Jabez. Hasilnya apa di sini, Nak? B, Bu. B. Terus S. S. Terus S. oke. Terakhir S, Bu. S juga. Oke. Ya, Bu. Oke, terima kasih Jason. Selanjutnya Sama-sama, Bu. untuk implikasi ini, Vicky 1604200075. Vicky Iya, R. Bu. Ya, oke Vicky. Apa ini nilai kebenaran dari proposisi ini? B. Betul. Saya nggak keluar. Ya, B. S. S. B. B. BB. BS. BS. B. Ya, B. BB apa BS? Apa yang terakhir? B. 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 Ya. Implikasi itu kalau jikanya salah, makanya benar, itu salah, yang lainnya benar ya. Nah, melihat dari ini, apakah kita bisa katakan bahwa P dan Q dan P implikasi Q itu adalah dua buah proposisi yang ekivalen? Kalau lihat dari hasil akhirnya, kita bisa simpulkan bahwa ternyata dua proposisi ini tidak ekivalen. Ya, karena kan hasilnya tidak sama ya. Yang sama baris 1, baris 2, baris 3, dan 4 nggak sama. Ya sudah, nggak usah dipaksa. Berarti dari sini kita katakan bahwa P dan Q tidak ekivalen dengan ekivalen tulisannya nggak karu-karuan, ini nggak tahu kok nggak bisa itu. Implikasi Q. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu untuk tautologi, kontradiksi, dan juga ekivalen.
Oke, kalau tidak ada, kita balik lagi. Kita lanjut ya, kalau gitu ya. Kita lanjutkan. Oh, ini latihan. Dengan menggunakan tabel kebenaran, buktikan apakah proposisi berikut merupakan tautologi atau kontradiksi. Anda bisa coba nanti. Ini hasil akhirnya ya. Jadi yang nomor A itu hasil akhirnya di implikasi ini. Ya. Proposisi majemuk 1, implikasi proposisi majemuk yang kedua. Sedangkan yang B, yang Anda lihat adalah nilai kebenaran dari biimplikasi. Yang di sini ini. Nanti silakan dicoba di rumah. Terus dengan menggunakan tabel kebenaran, buktikan apakah dua proposisi berikut ini ekivalen. Ini sama seperti yang tadi nanti. Jadi cari ini dulu, kemudian Anda negasikan. Terus yang kedua, cari masing-masing negasinya, kemudian kita distingsikan. Itu untuk ininya ya. Silakan dicoba di rumah, karena tadi kan sudah kita coba. Nah, ini yang nomor 3, coba. Jika tidak ada api, maka tidak ada asap. Pernyataan tersebut ekivalen dengan yang mana? Yuk, kira-kira bagaimana cara menjawab untuk yang nomor 3 ini? Ya, misalkan aja di sini P-nya ada api, Q-nya apa ini Q-nya? Oke, cek lagi. Oh iya, iya. Yang nggak bisa ikut karena lampu mati nggak apa-apa ya. Ya, nanti lihat rekamannya aja kalau gitu. Terus yang Q itu ada asap. Nggak bisa ditulis. Ya. Terus pernyataannya ini, jika tidak ada api maka tidak ada asap. Berarti yang kita punya itu negasi P implikasi dengan negasi Q. Sebentar, saya bikinnya gini aja supaya enak. Saya buat satu tabel aja ya. Jadi ini ada P, ada Q, negasi P, negasi Q. P-nya benar, benar, salah, salah. Ini benar, salah, benar, salah. Nah, negasinya ini kasih warna lain. Ini salah, benar, benar. Ini salah, benar, salah, benar. Oke, kita cek yang pertama. Yang pertama pernyataannya ya, jika tidak ada api, berarti kan negasi P, maka tidak ada asap. Negasi Q. Kita lihat. SS, ini implikasi, berarti ini benar. SB, ini benar. BS di sini salah. BB ini benar. Terus yang kedua, untuk jawaban yang A, sambil yang warnanya berbeda-beda ya. Jika ada api maka ada asap, berarti P implikasi Q. Jika ada api maka ada asap. Ya, ini implikasi dengan P implikasi Q, berarti ini saya punya benar, salah, benar, benar. Ya. Apakah yang A ini jawaban A ini? Jawaban A ekivalen dengan pernyataan? Enggak. Yang ini enggak ekivalen ini.
Terus kita lihat yang B. Yang B, itu jika tidak ada asap, berarti negasi Q, maka tidak ada api, negasi P. Yang B. Negasi Q, implikasi negasi P, berarti ini benar, yang ini salah, yang ini benar, yang di sini benar. Kalau kita lihat dengan yang bagian di sini, ternyata dia juga tidak ekivalen. Terus, yang C. Yang C itu jika ada asap, maka ada api. Jika ada asap, berarti Q, maka ada api. Ini jawabannya C. Jika ada asap, maka ada api. Berarti ini benar. Yang ini SB benar. Ini BS salah. Ini SS benar. Nah, kalau Anda lihat, oh ternyata di sini apa ini namanya? Untuk nilai kebenarannya ternyata sama. Berarti ini adalah proposisi yang pernyataan yang ekivalen dengan pernyataan pada bagian yang di atas itu. Jadi yang C. Coba sih kita lihat yang D. Siapa tahu yang D juga ya. Sama. Saya cek dulu yang D. Yang D itu dia ngomong apa? Ada asap. Jika dan hanya jika ada api, ada asap berarti Q. Jika dan hanya jika ada api. Coba kita lihat. BB ini benar. BS salah ya. Terus SB salah. Yang ini benar. Nah, kalau Anda lihat ternyata kan proposisinya tidak sama ya. Nilai kebenarannya dari pernyataan soal. Berarti ini juga tidak benar. Nah, dari kondisi ini maka kita katakan bahwa kondisi yang benar itu adalah pernyataan yang C. Cara mendapatkannya seperti yang kita tuliskan di sini. Ya, itu kurang lebihnya. Ada pertanyaan dulu? Ada yang perlu disampaikan? Ada? Sudah jelas? Jadi kalau melihatnya gitu, gunakan tabel kebenaran aja ya. Supaya Anda melihatnya jadi lebih mudah gitu kalau dengan tabel kebenaran. Jadi kalau di nomor 4, ini bernilai salah. Ini kan Anda buat dulu tabel kebenarannya aja ya. Jika P maka Q, ini kan berarti bisa, ini kan benar. Ini kok hijau? Apa benar? Salah, salah. Terus ini benar. Salah. Benar. Salah. Maka kita akan dapatkan di sini nilainya ini benar, ini salah, ini benar, ini benar, kan gitu. Nah, kalau ditanya, dikatakan bahwa P, jika P maka Q itu salah, berarti ini kondisi yang kita punya. Artinya
P-nya itu benar, Q-nya salah. Berarti kalau saya masukkan ke sini, saya masukkan ke dalam pernyataan yang ini negasi P. Negasi P berarti nilainya adalah salah. Negasi Q. Negasi Q berarti nilainya adalah benar. Terus Q-nya sendiri nilainya adalah salah. Berarti nilai kebenaran dari ini apa? Apa jadinya? Negasi P atau negasi Q? Salah atau benar? Berarti di sini nilainya apa? Benar. Benar. Oke. Benar implikasi dengan salah. Berarti hasilnya yang kita dapatkan? Salah. Salah. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa kalau P implikasi Q itu salah, maka nilai kebenaran dari negasi P atau negasi Q implikasi dengan Q adalah salah. Ya, jadi gitu ya cara untuk mendapatkannya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Jadi nilainya di sini salah. Tidak ada? Gampang ya. Pokoknya tahu hukumnya itu apa gitu sudah beres pasti. Nggak bisa. Salah. Yuk, coba satu soal lagi. Nah, ini. Apa kesimpulan yang bisa Anda tarik ini? Kira-kira apa? Jadi pernyataan berikut benar. Ini dikatakan benar ya. Jika binatang itu kuda, maka binatang itu berkaki 4. Jika kenyataannya binatang tersebut tidak berkaki 4, maka kesimpulan apa yang dapat Anda tarik? Jadi yang ini Anda harus definisikan dulu ini. Apa definisinya? Misalkan aja saya ambil P ini binatang itu kuda. Terus Q binatang itu berkaki 4. Tulisannya binatang itu berkaki 4. Nah, jika P maka Q ya, gitu ya. Berarti P maka Q. Tadi benar, benar, salah, salah. Benar, salah, benar, salah. Terus hasilnya ini kan benar, salah, benar, benar. Gini ya. Nah, kenyataannya binatang tersebut tidak berkaki 4. Berarti Q-nya ya. Q-nya salah. Ya. Jadi pernyataan ini kan benar, berarti benar-benar kan ini P-nya benar, Q-nya benar.
maka kenyataannya dia benar. Nah, ini dikatakan kenyataannya binatang tersebut tidak berkaki 4. Berarti berkaki 4 tadi ki. Berarti dari sini saya lihat bahwa ternyata ki-nya itu salah. Kalau ki-nya salah itu kan dari yang pertama tadi yang mungkin itu cuma 3 yang bernilai benar-benar gitu ya. Yang ini kan, yang benar. Oh, ini benar. Oh, sorry, ini benar. Jadi kalau dilihat kenyataannya ki-nya itu salah. Kalau ki salah itu kan kemungkinannya adalah yang baris kedua atau baris keempat. Nah, tapi di baris kedua pernyataan yang kita punya ini salah. Jadi ini nggak usah dilihat yang ini. Ini nggak usah dilihat. Yang Anda lihat adalah yang dia bernilai benar. Yang bernilai benar saat ki itu adalah salah, itu kita dapatkan nilai P-nya adalah salah. Jadi kesimpulan apa yang dapat Anda tarik? Yang kita bisa tarik kesimpulannya itu adalah binatang itu bukan kuda. Karena P-nya salah kan di situ. Jadi karena P-nya salah, maka kita dapat simpulkan bahwa binatang itu bukan kuda. Ya kurang lebih seperti itulah untuk melihat dari suatu pernyataan ya dengan menggunakan tabel kebenaran. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau? Kita tadi mau melihat dari kebenaran sebuah iklan. Jadi tadi iklannya itu, saya balik lagi ke iklannya, ngomongnya gini. Iklannya, jika saya tidak bermain tenis, saya menonton tenis. Jika saya tidak menonton tenis, saya membaca buku tentang tenis. Terus diasumsikan tidak ada seorang pun itu yang dapat melakukan lebih dari satu kegiatan pada suatu waktu yang bersamaan. Nah, sekarang kenyataannya ada seorang pembaca yang tidak bermain tenis. Kegiatan apa yang ia lakukan supaya 2 hal ini benar gitu. Nah, ini saya buat tabel kebenaran di sini ya. Jadi di tabel kebenaran itu ini saya nyatakan proporsi tunggalnya, P-nya itu saya bermain tenis, Q-nya saya menonton tenis, dan R-nya adalah saya membaca buku tentang tenis. Karena ada 3 proposisi tunggal, maka ada 8 kombinasi atau 8 kemungkinan yang ada. Nah, yang dari iklan itu dia ngomong, jika saya tidak bermain tenis, saya menonton tenis. Maka bentuk logikanya, bentuk kalimat logikanya itu menjadi negasi P implikasi Q. Ya, betul gitu ya. Jika saya tidak bermain tenis, negasi P, maka saya menonton tenis. Ya. Terus, jika saya tidak menonton tenis, maka saya membaca buku tentang tenis. Berarti negasi Q implikasi dengan R. Nah, dari sini kita buat dulu. Yang Anda perlukan adalah negasi P dan negasi Q. Negasi P, kita lihat ya. Jadi ini saya punya salah, 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 salah. Yang ini benar, 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 benar. Terus negasi Q. Negasi Q saya dapatkan ini salah, salah, benar, benar, salah, salah, benar, benar. Terus sekarang kita punya jika negasi P, maka Q. Jadi lihatnya dari sini ke sana. Yang enggak boleh itu yang negasi P-nya B. Jadi yang B itu harus hati-hati. Kalau yang S kan pasti ini benar ya, sudahan ya. Ini benar, ini benar, ini benar. Yang salah ini yang B ini harus hati-hati. BB benar, BB benar. Lah ini BS salah, yang ini juga salah. Terus negasi Q implikasi R. Negasi Q kolom ini implikasi dengan R. Berarti ini benar, benar. Kalau ada salah saya tolong diingetin. Ini benar, ini salah. Terus benar-benar itu benar,
terus benar salah itu salah, salah benar benar, yang ini benar. Nah, supaya dia memenuhi iklan dan juga memenuhi dari asumsi. Jadi kalau yang memenuhi iklan itu yang kita punya benar-benar ini. Ini benar, benar, benar. Ini benar. Mana lagi? Saya tak bloknya dulu. Saya blok dulu ini. Insert, ngebloknya pakai apa ya? Bentar. Bisa nggak ini di blok warna lain? Nggak kelihatan. Oh, dikasih warna aja ya. Dikasih warna berbeda. Benar, benar, benar. Ini saya kasih warna, misalkan aja merah ini. Nah, terus mana lagi yang benar-benar? Ini yang benar-benar. Ini juga. Terus habis itu ini yang iklan ya. Jadi iklannya ini benar gitu. Kalau iklannya benar kan berarti negasi P implikasi Q dan negasi Q implikasi R itu harus sama-sama benar. Terus yang kedua asumsinya benar. Asumsi benar itu bahwa seseorang itu tidak mungkin melakukan kegiatan itu lebih dari satu pada saat yang bersamaan. Berarti cari yang B-nya cuma satu. B-nya satu itu yang mana? Ini B-nya satu. Mana lagi yang B-nya satu? BB. Ada lagi enggak? B-nya satu. Kok ada yang benar tapi? Saya ada yang salah. Yang baris ke-6. Baris ke-6. Baris yang ke-6. negatif Ini ya. Implikasi R baris ke-6 itu harusnya benar. Oh, gitu. Saya lihat yang sini dulu ya. Implikasi yang ini tah. Negasi Q, implikasi R. Negasi Q, implikasi R. Oh iya, ini harusnya benar. Yang terakhir juga, Bu. Terakhir. Ini maksudnya baris. Itu harusnya salah. Baris berapa? Yang terakhir. Baris ini tah. Negasi Q, negasi B maka Q BS kan? Yang ini bukan yang ya? negasi Q implikasi R. Negasi Q implikasi R. Baris terakhir harusnya salah gitu ta? Ya. Negasi Q B. Oh iya, ini salah ini. Oke, terima kasih. Salah. Gitu. Terus yang ini tadi mana lagi yang benarnya satu? Ini ya, yang benarnya satu ya. Ya. Nah, dari sini Anda lihat yang harus benar semuanya, berarti harusnya satu baris itu yang sini merah, sana merah. Yang baris satu kan enggak, baris dua enggak, baris tiga enggak, baris empat itu yang sana enggak, baris lima enggak. Ya satu-satunya yang benar, yang merah dua-duanya itu ini. Nah, tapi di sana tadi benar enggak ngomongnya? Apa tadi? Kalau dari iklannya, bukan iklan, dari pernyataannya nih. Jika ada seseorang pembaca yang tidak bermain tenis berarti tidak bermain tenis. Tidak bermain tenis berarti bermain tenisnya salah ya. Bermain tenisnya salah, ya ini satu-satunya yang memungkinkan kan yang di sini. Yang ini kan yang memungkinkan. Tidak bermain tenis itu salah, berarti P-nya salah. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu B. Yang benar itu adalah Q. Maka kesimpulannya orang itu adalah sedang menonton tenis.
Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa diterima sampai di sini? Jadi cari yang PQR-nya benar, benarnya itu hanya di salah satunya saja. Terus dua proposisi yang iklan itu benar juga, sama-sama benar. Nah, kebetulan di sini yang memenuhi itu hanya yang di baris ke-6. Di baris ke-6 dan kebetulan iklannya yang diminta itu kalau dia tidak bermain tenis berarti P-nya salah. Nah, P-nya salah kan benar ya di sini di baris ke-6 itu P-nya salah. Maka kesimpulan apa yang bisa Anda lakukan, yang bisa Anda ambil, kesimpulan ini adalah ya ini tadi, Q-nya yang benar. Q benar itu berarti dia sedang menonton tenis. Ya, kurang lebih gitu untuk apa ini tadi. Untuk ini ekuivalen ya ini tadi ya, untuk menyatakan kondisi dengan menggunakan tabel kebenaran. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada inferensi atau penarikan kesimpulan. Jadi pada inferensi atau penarikan kesimpulan itu adalah sebuah proses menarikan kesimpulan yang didapatkan dari beberapa proposisi. Jadi ada beberapa proposisi, kemudian dari beberapa proposisi itu Anda tarik kesimpulan. Itu yang kita sebut sebagai inferensi. Nanti di sini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yaitu tentang argumen yang valid atau invalid, dan juga kaidah dari inferensi. Argumen yang dikatakan valid atau tidak valid, jadi kalau kita akan punya argumen itu seperti ini. Ini sebut aja P1, P2, sampai dengan Pn itu adalah hipotesisnya. Jadi ini proposisi yang dinyatakan sebagai hipotesis. Terus dari sini kita bisa membuat suatu kesimpulan atau konklusi. Titik 3 ini bacanya jadi. Jadi ini diberikan beberapa proposisi ya. Proposisi pertama seperti ini, kedua, ketiga, keempat. Nah, dari beberapa proposisi ini kemudian kita bisa menarik suatu konklusi. Jadi hasilnya adalah konklusinya adalah key. Itu yang kita sebut sebagai argumen. Jadi barisan dari proposisi, kemudian dari beberapa proposisi ini kita ambil konklusinya. Nah, sebuah argumen itu dikatakan valid jika konklusinya ini benar ya. Jadi dikatakan valid itu jika konklusinya itu betul. Ini terjadi pada saat semua hipotesisnya itu benar. Namun jika semua hipotesis benar tapi ada konklusi yang salah, maka argumennya kita katakan invalid. Ya sebagai catatan, kata valid itu nggak sama dengan kata benar atau true ya. Ini cuma ngomongnya valid dan invalid. Jadi sebagai contoh gini, untuk melihat apakah argumen kita ini valid atau enggak, maka yang pertama Anda tentukan bagian mana yang sebagai hipotesis dan bagian mana yang sebagai konklusi. Kemudian dari hipotesis dan konklusi ini kita buat tabel kebenaran. Ya. Nah, dari tabel kebenaran ini nanti Anda cari yang disebut dengan baris kritis. Baris kritis itu adalah baris di mana semua hipotesisnya itu benar. Nah, setelah Anda tentukan dari baris kritis itu, kemudian kita cek pada konklusinya. Kalau pada semua baris kritis itu konklusinya benar, maka argumennya valid. Namun apabila pada nilai konklusi itu ada yang tidak benar, di baris tertentu pada baris kritis itu ada nilai konklusi yang tidak benar, maka kita katakan bahwa argumennya adalah invalid. Yaitu kurang lebih cara melihat argumen itu valid atau invalid. Sebagai contoh ini ya, tentukan argumen ini valid atau invalid. Saya punya dua hipotesa. Hipotesa pertama itu ngomong P atau Q atau R. Hipotesa keduanya itu adalah negasi R. Konklusinya adalah P atau Q. Nah, dari sini berarti Anda buat dulu tabel kebenaran. Ya, jadi ada 3 PQR buat kayak tadi.
untuk P 4B 4S, untuk Q-nya 2B 2S 2B 2S, yang R-nya berselingan antara BS BS BS. Kemudian dari sini kan kita tadi mau cari ini P atau Q atau R, berarti Q atau R-nya dicari dulu. Q atau R dicari. Dapatkan hasilnya ini. Terus P atau Q atau R. Jadi P ini kita dijangsikan dengan Q atau R. Dapat hasilnya ini. Terus hipotesis kedua tadi kan negasi R. Negasi R dapat ini. Nah, dari sini Anda tentukan baris kritis dulu. Baris kritis itu adalah dari dua hipotesis yang ada ini harus keduanya bernilai benar. Jadi kalau ini kan ini benar salah, berarti bukan baris kritis. Yang ini, sorry. Yang baris 2 benar-benar, ini baris kritis. Baris 3 bukan. Baris 4 baris kritis. Baris 5 bukan. Baris 6 baris kritis, 7 dan 8 bukan. Nah, jadi kita punya 3 buah baris kritis. Kemudian Anda lihat nilai kebenaran dari konklusi. Ini tadi, nilai kebenaran dari konklusinya. P atau Q, kita lihat. Nah, kemudian dari ini Anda lihat ketiga baris kritis ini, apakah nilai konklusinya benar semua atau enggak. Ternyata kalau kita lihat ketiganya dari baris kritis ini, ketiganya dia nilainya adalah benar semua. Ya, baris 2 konklusinya benar, baris 4 konklusinya juga benar, baris 6 konklusi juga benar. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa argumen tersebut adalah argumen yang valid. Itu yang dikatakan dengan argumen yang valid atau nanti invalid. Kalau invalid berarti salah satu dari 3 baris kritis ini ada yang bernilai salah. Itu kita katakan argumen yang invalid. Ada pertanyaan dulu? Sampai di sini. Belum ada ya. Ini nanti bisa dicoba di rumah minggu depan, nanti kalau ada pertanyaan ya kita bahas, kalau enggak ya kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, terus ini ada juga untuk yang inferensi itu ada beberapa kaidah yang bisa kita pakai ya. Ini penamanya ada modus ponen, modus tolen, ada silogisme hipotesis, silogisme disjungsi, penjumlahan, simplifikasi, dan konjungsi. Modus ponen itu ngomongnya gini. Jadi kita punya pernyataan jika P maka Q, itu diasumsikan benar. Itu hipotesisnya ya. Jadi itu diasumsikan benar dan diketahui juga P itu benar. Nah, jadi kalau ini sudah tahu benar, terus ini tadi itu supaya benar, maka kesimpulannya Q ini juga harus benar. Ya kan? Yang kalau saya punya jika P maka Q, kalau P itu benar, dan jika P maka Q itu benar, maka Q itu kan harus benar. Kita lihat dari tabel kebenaran itu. Dari tabel kebenaran itu, jika P-nya benar, terus yang di kanan, P implikasi Q itu benar, itu terjadi saat Q itu benar. Ini yang dikatakan modus ponen. Ya. Terus ada juga yang disebut dengan, ini contohnya ya, modus tolen. Hampir sama dengan modus tolen, tapi kalau modus tolen ini kita menggunakan kontraposisi. Ya. Jadi diasumsikan P implikasi Q itu benar. Yang diketahui negasi Q itu benar. Jadi kalau saya buat dalam ini ya, dalam apa ini namanya tabel gitu ya. Ini kan kalau P terus Q jadi begini.
Benar, benar, salah, salah. Benar, salah, benar, salah. Ini kan benar, salah, benar, benar. Ya, jika dikatakan jika P maka Q itu benar, ini P, ini Q, dan negasi Q yang benar. Jadi negasi Q, saya coba saya tuliskan ya ini ya, negasi Q. Negasi Q itu berarti ini kan salah, benar, salah, benar. Gini ya. Salah, benar, salah, benar. Ya, jika diketahui bahwa ini adalah benar, ini benar itu kan kemungkinannya ini. Yang ini atau yang 3 di bawah ini. Terus diketahui negasi Q-nya itu benar. Negasi Q yang benar itu kan ada di yang 2 atau yang di 4. Nah, kalau yang di 4 ini yang memenuhi, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti kalau kita bicara P, P-nya salah, atau kalau kita bicara pada negasi P, maka kesimpulan yang kita dapatkan negasi P-nya ini harus benar. Jadi yang dicari itu kan nilai benarnya, toh. Jadi yang benar di sini adalah negasi P. Ya, ini adalah modus tollens. Ngomongnya seperti itu. Terus secara umum nanti kita bisa lihat pada tabel ini. Oh, ini contoh saya kangen P-nya ya. Ki, saya akan melihat fotomu. Jika saya kangen, maka saya akan melihat fotomu. Tapi kenyataannya ternyata saya tidak melihat fotomu. Nah, berarti apa yang dapat kita simpulkan? Ya, kesimpulannya adalah saya tidak kangen. Yaitu yang dikatakan modus tollens. Ini ya, beberapa bentuk lain dari inferensi itu, ada yang dikatakan silogisme hipotesis, ada yang dikatakan silogisme disjungsi, ada yang penjumlahan, simplikasi, atau konjungsi. Jadi kayak gini, jika P maka Q, jika Q maka R, maka kita bisa katakan jika P maka R. P atau Q, kalau di sini ini benar, negasi P itu benar, maka kesimpulannya Q-nya yang harus benar. Karena kalau P atau Q itu kan minimal salah satu benar. Kalau di sini yang benar itu negasi P, maka kesimpulannya kita dapatkan Q harus benar gitu kan. Tapi kalau cuma P atau Q saja Anda bisa ngomong P atau Q. Kalau P benar, P atau Q itu benar. Kalau Q yang benar, P atau Q itu juga benar. Tapi kalau dan ini, jadi kalau yang kayak gini P dan Q, kita dapat simpulkan P-nya benar atau Q-nya yang benar. Nah, kalau bicara P benar dan Q benar, jadi hipotesisnya sama-sama benar, maka kita dapat simpulkan bahwa P dan Q itu adalah benar. Ya, ini beberapa bentuk kaidah dari inferensi. Contohnya seperti ini. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan ini? Ini berarti jangan lupa ya, bikin dulu proposisi tunggalnya ya. Apa ini? Ya, Ogi. Kuliah sih, Mas. Lakman, tutup tengah-tengah lah turun, Cuk. Halo? Minta tolong di-mute dulu, nak. Suaranya. Ya, oke. Yang untuk nomor 1 ini, gimana? Jika hasilnya akurat, maka sistemnya digital. Berarti saya punya P, ini hasil akurat ya. Supaya gampang, hasil akurat. Terus Q, sistem digital. Sistem digital. Terus jika sistem digital maka rancangan jaringannya kombinasi. Anggap aja R. Rancangan jaringan kombinasi. Rancangan
jaringan kombinasi. Saya singkat ya. Terus, jika sistem digital, maka menggunakan dua nilai tanda biner S. Menggunakan dua nilai tanda bilangan biner. Kira-kira hasil akurat gitu. Berarti kita dapatkan apa sih? Yang pertama, kalau dari gini yang kita dapatkan, jika hasilnya akurat, ini yang pertama, sebut aja bagian yang pertama gini. Jika hasilnya akurat, maka sistemnya digital. Gini. Terus proposisi yang kedua, jika sistemnya digital, maka rancangan jaringannya kombinasi R. Terus yang ketiga, terus keempat. Terus yang ketiga apa ini? Jika sistem digital berarti key, maka menggunakan dua nilai tanda bilangan biner S. Yang keempat ngomongnya adalah hasil akurat T. Ya, coba Anda gunakan kaidah inferensi supaya kita membuat kesimpulan dari kalimat-kalimat ini. Jadi diketahui kondisi yang seperti ini. Misalkan saja ya, apa ini ya? Kalau saya ambil dari ini, jika P maka Q, dan jika Q itu benar, dan jika Q maka R, maka saya bisa peroleh bahwa jika P maka R. Gini. Terus, apa lagi? Apalagi yang bisa kita dapatkan? Kalau ini, dari jika P maka Q, ini tadi pakai, apa tadi namanya? Saya lupa namanya, apa ya tadi? Silogisme, apa tadi? Sambil dilihat ya di sini. Namanya lupa sih. Ini, silogisme hipotesis. Kita pakai ini. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Nah, terus habis itu kita akan punya, lihat ke sini ya. Jika P maka Q, ini jika Q maka S. Anda bisa ambil kesimpulannya adalah jika P maka S. Nah, terus dari sini saya punya jika P maka R, diketahui P. Apa kesimpulan yang Anda dapatkan ini? Apa tadi? Kan ini keempat-empatnya harus kita pakai ya, supaya nanti kita bisa menentukan kesimpulannya. Jika P maka R, terus diketahui P. Ini benar dan di sini benar. Jika P maka Q itu diasumsikan benar, diketahui P-nya benar. Berarti kesimpulannya adalah R benar. Terus dari yang ini, jika P maka S, kemudian P-nya benar. Maka kesimpulannya apa? S-nya benar. Nah, kalau dari dua ini, dari R benar, S benar, maka kesimpulannya apa? Apa tadi? Kita lihat dari kaidah yang ada ya. Sistemnya digital. Sistemnya digital. R dan S. R dan S, betul ya. Saya kembalikan ke yang ini tadi. Tulisannya numpuk nggak apa-apa ya. Numpuk dikit. Apa tadi? Saya lupa istilahnya sih. Ini loh yang terakhir, konjungsi. Jadi kalau
P benar, Q benar, maka kesimpulannya itu adalah P dan Q. Nah, kalau yang tadi kita pakai modus apa tadi? Tholen ya. Modus ini. Bentar. Modus ponen yang untuk di sini ini. Ini dia. Yang di sini tadi loh. Kan yang ini tadi pakai silogisme apa konjungsi ya tadi ya. Dua ini pakai silogisme konjungsi. Terus habis itu yang di sini dari dua yang ada di sini ini kita pakai dengan P. Nah, jika P maka R itu diasumsikan benar, terus P-nya benar, berarti kita pakai modus ponen. Kesimpulannya R-nya benar. Yang dari yang kedua, P implikasi S itu benar, P-nya diketahui benar, maka kesimpulannya S-nya juga harus benar. Nah, dua kesimpulan yang ada ini kita masukkan pada apa tadi namanya? Disjungsi. Ini loh, konjungsi. Pada konjungsi. R benar, S benar, maka kesimpulannya itu adalah R dan S. Jadi dapat kita katakan ini kesimpulannya adalah R dan S. Jadi dapat kita katakan bahwa hasil yang kita peroleh itu R-nya tadi adalah rancangan jaringan kombinasi dan S-nya menggunakan dua nilai tanda bilangan biner. Jadi kesimpulannya adalah sistem yang ada itu rancangannya merupakan jaringan kombinasi dan sistem ini menggunakan 2 digit tanda bilangan biner. Gitu. Untuk membuat suatu kesimpulan dengan inferensi. Ya, waktunya sudah habis. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Bisa lihat lagi Bu yang apa metode. Yang apa, Nak? Yang slide yang sebelumnya ini yang cara. Ini saya hapus apa enggak tulisan di sini? Enggak usah. Enggak usah dihapus dulu ya, dilihat yang sebelumnya. Nah, apa namanya? Nah, jadi memang kalau nggak dihapus gini sih jadinya. Kenapa? Dari tabel ini? Enggak, cuman lihat aja. Oh, cuma lihat aja. Oh, ya nanti iya, ya. Cuman nanti bisa dicoba lagi dari satu soal ini ya. Ini rada panjang. Pertemuan berikutnya aja nanti saya bahas. Anda coba dulu di rumah. Jadi ini pada suatu hari Pak Jo tidak pergi ke kampus dan baru sadar dia tidak memakai kacamata. Setelah diingat-ingat ada beberapa fakta yang diingat itu. Jadi yang pertama dia sudah yakin ini benar. Jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Aku membaca koran di ruang tamu atau aku membacanya di dapur. Jika aku membaca koran di ruang tamu, maka pastilah kacamata kuletakkan di meja tamu. Aku tidak melihat kacamataku pada saat sarapan pagi. Jika aku membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. Nah, berdasarkan 5 buah fakta ini, Anda diburu untuk menentukan di manakah letak kacamata Pak Jo. Dicoba di rumah ya. Minggu depan nanti kita akan bahas bareng. Karena ini ya mohon maaf tadi ada sedikit masalah dengan saya, jaringan saya. Jadinya ya ini itu kan di minggu depan aja. Sebelum kita masuk pada materi tentang himpunan, minggu depan kita sudah masuk himpunan. Baik, sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada